Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita suruhkan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Makutu Leolam Vaed. Biarlah Israel, Indonesia, dan Ambarawa, bahkan seluruh bumi boleh mendengar bahwa Engkau adalah Yahweh Elohim, Tuhan yang benar, Yahweh Sefaot, Tuhan yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau sudah kembali kumpulkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Kami yang datang dengan keraguan-raguan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami untuk kami tetap tegak berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, kuasai peralatan yang kami pakai, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami bersatu hati kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Mesias. Dan bila firman ini boleh menjadi call HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, menegur, menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Akan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tentu saja luar biasa.
apalagi yang nanti mau dikuduskan pernikahannya pasti bunga. Pasti rasanya seperti dulu waktu mau menikah lagi ya. Leres deh Bapak Ibu deh, betul ya. Bahkan ada yang bilang sama saya deg-degan gitu. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan pada hari ini saya beri judul besar tapi kecil. Kecil tapi besar. Nah, gimana maksudnya? Nanti kita akan belajar bersama. Kita lebih dahulu buka ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 28. Lukas 7 ayat 28. Lukas 7 ayat 28 katakan, sebab aku berkata kepadamu, di antara yang dilahirkan oleh para wanita tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanan Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim adalah lebih besar daripadanya. Ini ayat sama persis seperti yang tertulis di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Hanya bedanya yang di Lukas ini tertulis dalam kerajaan Elohim, yang di Matius tertulis dalam kerajaan sorga. Ada orang yang membedakan antara kerajaan Elohim dan kerajaan sorga. Beda katanya, nggak tahu saya bedanya di mana. Tapi menurut saya itu sama, karena di ayat Matius 11 ayat 11 ini juga menggunakan kata dalam kerajaan sorga, bukan kerajaan Elohim. Kita baca ayatnya. Matius 11 ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanan Pembaptis, tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Elohim dan kerajaan surga adalah sama. Nah, kita akan mempelajari kenapa kok di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yohanan Pembaptis ini adalah nabi yang terbesar. Ya, tadi di sana dikatakan bahwa di Lukas ya, tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanan Pembaptis. Artinya Yohanan Pembaptis adalah seorang nabi, menurut Tuhan Yesus dinilai adalah nabi yang terbesar di antara nabi-nabi yang lain. Kenapa kok bukan Musa, bukan Elia, bukan yang lain, tetapi Yohanan Pembaptis? Dan anehnya, ketika saya membaca ayat ini aneh. Di sini dikatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim lebih besar daripadanya. Artinya yang ditulis di sini katakan yang terkecil di dalam kerajaan Elohim adalah lebih besar. Ini buat saya satu hal yang aneh dan cukup agak lama, beberapa hari saya renungkan ini apa maksudnya begitu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kenapa Yohanan Pembaptis menjadi seorang nabi yang terbesar sepanjang masa. Tentu saja selain Tuhan Yesus ya. Karena kalau saya lihat, saya renungkan ada 3 hal yang Yohanan Pembaptis itu punya privilege, punya hak istimewa atau punya sebuah keistimewaan tersendiri gitu, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan dia melakukan tugas yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu yang pertama, dia ini mempersiapkan jalan bagi Yesua atau perintis jalan bagi Yesua, supaya ketika Yesua datang sudah tidak terlalu babat alas gitu ya. Jadi orang Jawa bilang babat alas, yang pertama yang bukain jalan gitu. Yohanan Pembaptis. Dia yang mulai memberitakan kerajaan Elohim, yang memberitakan bahwa nanti anak domba Elohim ini akan datang. Ini adalah Yohanan Pembaptis. Sehingga ketika Yesus datang, mereka nggak kaget lagi, ini apa nih gitu kan? Karena apa? Sudah diprolog dulu, sudah diprolog oleh Yohanan Pembaptis. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya bernubuat mengenai Yesua, tetapi Yohanan Pembaptis nunjukin ini loh Yesua gitu. Dan yang kedua, nabi-nabi yang lain itu tidak membaptis Yesua,
Hanya Yohanan Pembaptis yang membaptis Yesua. Ini suatu privilege, sesuatu hak istimewa, suatu hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain, tidak dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Ya, itu sehingga dia menjadi nabi yang terbesar. Dan yang ketiga, dia ini Yohanan Pembaptis ini menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki, yang di sana dikatakan bahwa di dalam Yesaya mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, inilah digenapi oleh Yohanan Pembaptis. Dan di Maleaki katakan bahwa nanti akan diutus seorang nabi Elia yang akan berjalan di dalam roh dan kuasa Nabi Elia. Maksudnya bukan Nabi Elia terus reinkarnasi begitu, bukan. Nanti mungkin suatu saat akan dibahas. Paling tidak di dalam YouTube saya. Saya rencana mau membahas ini karena ada seorang bertanya bahwa reinkarnasi ini ada di dalam firman Tuhan. Nah, nanti kalau kita teliti ternyata itu tidak seperti itu gitu. Jadi bukan Nabi Elia reinkarnasi jadi Yohanan Pembaptis gitu, enggak gitu. Yohanan Pembaptis ini bergerak seperti Nabi Elia yang memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, memulihkan keluarga-keluarga Tuhan gitulah, umat-umat Tuhan. Nah, maka dari itulah Yohanan Pembaptis dinilai sebagai seorang nabi yang terbesar. Nah, tapi anehnya nih ya, dia masih lebih kecil dari yang terkecil dalam kerajaan surga. Nah, ada orang yang menafsirkan, banyak saya ketika merenungkan dan cari sumber-sumber literatur, itu ada yang mengatakan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga ini adalah Yesua begitu. Tapi kalau saya renungkan nggak cocok. Kenapa? Yesua yang punya surga, kenapa dia jadi yang terkecil? Ya kan? Nggak masuk akal, gitu loh. Lalu ada yang mengatakan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga ini adalah kita. Tak masukkan, tak renung-renungkan, gua nggak cocok gitu. Berarti kita lebih besar daripada Yohanan Pembaptis, begitu maksudnya. Kok nggak cocok ya? Nah, setelah saya renungkan dan saya berdoa, Tuhan, ini ada, Tuhan ingatkan sebuah ayat. Nah, kita lihat dulu nih ya. Dalam Mata 11 ayatnya yang ke-11 dikatakan kata yang terkecil dalam kerajaan surga ini menggunakan kata di dalam bahasa Ibrani hakaton bemalkut hasamayim. Dan kata ini hakaton bemalkut hasamayim ini kata yang sama juga dipakai untuk kata yang terkecil dalam kerajaan surga di dalam ayat Mata 5 ayat yang ke-19. Kita lihat Mata 5 ayat yang ke-19. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut, perhatikan, yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Jadi menurut ayat ini, yang terkecil dalam kerajaan surga ini adalah orang yang mengabaikan satu dari perintah yang terkecil ini dan mengajarkan orang-orang secara demikian. Dengan kata lain, mereka yang mengutak-atik firman Tuhan atau mengabaikan, berarti ada membuat firman Tuhan ini ada yang tidak diajarkan secara utuh terus diajarkan gitu loh, yang tidak utuh ini gitu loh, saudara. Paham saudara ya? Jadi yang terkecil dalam kerajaan surga ini bukan berarti nanti kita di dalam kerajaan surga ini ada yang terkecil terus dia ini derajatnya atau reputasinya lebih besar dari Yohanan Pembaptis. Bukan seperti itu. Di sini dikatakan, kalau menurut ayat ini, saudara perhatikan ya, Yesus ngomong di dalam Mata 11 ayat 11.
bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah di ayat Matius 5 ayat 19 artinya ini kan Injil sinoptik ya, artinya secara kronologis itu sebelumnya Yesus sudah pernah ngomong bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga itu siapa, apa, bagaimana orang yang dimaksud itu, yaitu orang yang mengabaikan satu dari perintah yang terkecil ini dan mengajarkan orang-orang secara demikian. Nah jadi kita tahu nih, ternyata bahwa orang-orang yang mengajarkan mengabaikan satu dari perintah yang terkecil ini dan mengajarkannya, dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kok bisa? Lebih besar apanya? Apakah lebih besar derajatnya? Kalau gitu kita mengajarkan firman Tuhan secara serampangan, nggak sungguh-sungguh, ada yang disembunyikan begitu. Jadi mengajarkan pengajaran yang tidak sehat. Ya, beberapa waktu lalu kita belajar tentang pengajaran yang sehat ya di MK. Nah, lebih besar apanya ini kan perlu kita perhatikan. Lebih besar apanya? Masa dia lebih besar? Orang yang mengkorap firman Tuhan, maksudnya bahasa kasar memperkosa firman Tuhan, ada yang disembunyikan, memaksakan, ya kan? Itu melakukan kekerasan terhadap firman Tuhan. Kok lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Lebih besar apanya? Lebih besar pengaruhnya, bukan lebih besar reputasinya, bukan lebih besar derajatnya, tetapi lebih besar pengaruhnya daripada Yohanes Pembaptis. Kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi besar dan pada waktu itu pengaruhnya besar pada waktu zamannya. Tetapi masih kalah besar pengaruhnya dengan orang-orang yang ngajarin firman Tuhan ini, ada yang tidak diajarkan gitu kan, yang mengkorap firman Tuhan gitu. Kok bisa mengambil kesimpulan itu? Karena ayat yang selanjutnya, kalau kita masukkan dalam konteks selanjutnya, di ayat yang ke-12, kita lihat Matius 11 ayatnya yang ke-12, dikatakan, dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, sampai kitab ini ditulis, kerajaan surga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Kalau kita masukkan di sini cocok gitu, bahwa orang-orang yang mengajarkan, mengabaikan satu dari perintah yang terkecil ini dan mengajarkannya, itu pengaruhnya lebih besar. Karena dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang kerajaan surga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Artinya ada orang yang memperkosa firman Tuhan, melakukan kekerasan terhadap firman Tuhan, memaksakan atau membuat firman Tuhan ini nurut sama dia gitu. Bukan dia yang nurut sama firman Tuhan gitu. Ini adalah yang dimaksud para pengajar-pengajar pada waktu itu, ahli Torah, orang Farisi. Dan kalau zaman sekarang orang-orang yang menyembunyikan ajaran firman Tuhan yang enggak enak disembunyikan. Biar jemaat-jemaat apa? Mendengarkan yang mengenakkan telinga. Gitu. Saudara mau diberkati, haleluya. Amin. Siapa yang enggak mau diberkati ya kan? Double portion, apalagi itu serakahnya muncul itu. Ya kan? Terus apalagi sekali terima Yesus, sekali selamat, tetap selamat. Cak enak kok enak ya kan, mencuplik-cuplik ayat tanpa melihat konteksnya dan tanpa mencocokkan ayat satu dengan yang lain. Nah ini kan harusnya dari menafsirkan kan harus biarlah ayat ini menerangkan ayat juga gitu. Seperti itu. Seperti tadi kita lihat yang terkecil dalam kerajaan surga ini siapa? Nah kita tahu Yesus sudah pernah ngomong bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang memperkosa firman Tuhan. So ini, dan kita lihat lagi di dalam buktinya, bukti lagi bahwa pengaruh orang-orang yang memperkosa firman Tuhan ini atau yang disebut Yesus yang terkecil dalam kerajaan surga ini, ada buktinya di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-16. Akan tetapi dengan apakah aku akan mengumpamakan generasi ini?
Dia itu seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya dan berkata, kami meniup seruling bagimu dan kamu tidak menari. Kami meratap bagimu dan kamu tidak berduka. Nah, ini artinya sudah ada pengaruh dari orang-orang itu gitu loh. Dari orang-orang yang mengabaikan salah satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajarkannya. Sehingga ada firman Tuhan yang disampaikan, ajak-ajakan di sini diumpamakan sebagai anak-anak di pasar begitu, niup seruling, teman-temannya nggak nari, meratap, teman-temannya nggak berduka gitu kan, jadi kayak dicuekin gitu, nggak didengerin. Firman Tuhan, kerajaan, firman Elohim, firman kerajaan itu diberitakan, tetapi tidak semuanya mereka itu mengikuti gitu, merespon dengan baik. Ini buktinya bahwa Yesus juga ketika memberitakan Injil tidak semua orang menerima, terutama orang-orang Farisi dan ahli Torah itu mereka sangat menentang Yesus begitu. Ini loh saudara. Jadi yang terkecil dalam kerajaan surga kita tahu yang dimaksud itu siapa. Nah, jadi apa maksudnya perkataan Yesua dalam Lukas 7 ayat 28 dan Matius 11 ayat 11 tadi? Kalau saya simpulkan bahwa Yohanan Pembaptis ini merupakan nabi yang terbesar sepanjang masa dan memang besar pengaruhnya, ya. Tetapi pengaruhnya masih kalah besar dibanding dengan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap firman Tuhan. Artinya tetap akan ada orang-orang yang berusaha membelokkan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan firman Tuhan yang tidak utuh gitu. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Dan zaman sekarang pun masih nggak saudara? Masih. Contoh gampang saja tentang keselamatan. Percaya Yesus sekali selamat tetap selamat. Mereka tidak mengajarkan bahwa ketika mengikut Yesus jangan lupa harus menyangkal dan memikul salibnya setiap hari, ya toh? Dan siap menderita gitu loh, dan harus mengerjakan keselamatan kita gitu loh. Nggak enak-enakan pokoknya sekali selamat tetap selamat, nggak begitu. Dan tentang nama Bapa juga demikian saudara. Ada orang-orang yang menyembunyikan perintah yang terkecil ini dan mengajarkannya secara demikian. Mengajarkan bahwa nama Tuhan itu tidak harus Yahweh. Lu piye tau nama kok tidak harus? Terus enggak apa-apa sebut apa saja Tuhan mau. Mana ayatnya sekarang ditanya? Enggak ada. Itu tafsiran-tafsiran sendiri. Lalu mengatakan, nama Yahweh itu kan ada dalam perjanjian lama. Loh, terus perjanjian baru enggak ada gitu maksudnya. Berarti expired gitu maksudnya. Emang roti. Jadi orang-orang kadang tidak masuk akal saudara, menyembunyikan. Nah ini menyembunyikan nama Yahweh, ya kan? Padahal ini bukan perintah yang terkecil loh ini saudara. Nama Yahweh itu nama besar loh, ya kan? Sentral dari firman Tuhan ini gitu loh. Sentral dari iman kita. Lah kalau kita diajarkan orang-orang bahwa nama Yahweh nggak penting, lah masa nama Tuhan nggak penting, yang bener aja bro, betul nggak saudara? Ya kan? Ya ini loh masih ada sampai sekarang begitu, melakukan kekerasan terhadap firman Tuhan, memperkosa firman Tuhan, ya saudara, memaksakan kehendak. Lah ini bahaya. Dan ini Tuhan Yesus katakan ini yang terkecil dalam kerajaan surga. Nah, meskipun kita lihat ya, kita lanjut lagi. Meskipun Yohanan Pembaptis adalah nabi terbesar, kita perlu belajar juga dari kisahnya Yohanan Pembaptis ini saudara. Jumat yang lalu, RF Sabat, saya sampaikan bagaimana Yohanan Pembaptis karakternya ini luar biasa. Karakternya betul-betul selfless. Dia tidak mau menonjolkan diri. Dia betul-betul tulus hati buat Tuhan Yesus. Dia nggak mau sedikit pun mencicipi kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan. Nggak mau.
karena dia tahu jati dirinya. Dia luar biasa dan kita harus belajar dari Yohanan Pembaptis ini. Dedikasinya untuk Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan itu luar biasa. Kita harus menirunya. Tetapi ada hal-hal yang juga kita lihat, bagaimanapun juga nabi terbesar sekalipun dia tetap manusia, saudara. Tetap manusia, yang namanya manusia tetap ada kelemahannya, saudara. Betul? Kita semua ini manusia ada plus minusnya. Di sini dikatakan Yohanan Pembaptis yang terbesar pun ada kelemahannya yang perlu kita waspadai juga. Kita perlu belajar dari kisahnya orang lain sehingga kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Supaya kita boleh belajar sehingga langkah kehidupan kita ini lebih baik. Langkah-langkah hidup kita ini bisa terus semakin baik begitu. Ada dua kelemahan yang saya lihat di dalam Yohanan Pembaptis, saudara. Yang pertama, Yohanan Pembaptis ini sempat meragukan Yesua bahwa Yesua adalah Mesias. Padahal ini buat saya juga aneh ini, kok bisa ya gitu. Kok bisa? Padahal Yohanan Pembaptis sudah menyerukan bahwa Yesua adalah anak domba Elohim. Di dalam Yohanan 1 ayat 29. Yohanan 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanan melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Yohanan Pembaptis pada hari kedatangan Yesua waktu mau dibaptis itu sudah ngomong, "Inilah anak domba Elohim." Tetapi anehnya ketika dia di dalam penjara, dia mulai meragukan Yesua. Makanya menyuruh murid-muridnya, tolong datang ke Yesua, ngomong ono, tanya ono, apakah engkau nabi? Apakah engkau orangnya? Ataukah kita harus menunggu yang lain? Ya, ini satu hal yang buat saya kok bisa ya, nabi sekaliber Yohanan Pembaptis. Tapi saya diingatkan bahwa namanya nabi itu tetap manusia, bukan manusia super, tetap manusia, saudara, tetap ada kelemahan dan ragu-ragu ini satu hal yang manusiawi, wajar. Nah, kenapa kok Yohanan bisa masih menanyakan Yesua? Kita lihat ayatnya di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 3. Matius 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan, dan setelah Yohanan di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasyah, seraya mengutus dua muridnya, dia bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Kenapa bisa menanyakan hal ini? Karena Yohanan Pembaptis ini masih mengira bahwa Yesua adalah Mesias dalam arti yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, saudara. Jadi pola pikir Yohanan Pembaptis ini masih kayak bahwa Mesias, seorang Mesias ini akan menjadi seorang pembebas gitu. Di dalam nubuatannya juga dia akan membebaskan dari tawanan gitu. Dia pikir bahwa Mesias ini akan, dialah yang akan menjadi pahlawan bagi Israel yang membebaskan dari penjajahan Romawi. Pikirnya seperti itu. Dan kebanyakan orang berpikir demikian juga pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun ada yang masih berpikir seperti itu. Banyak orang pada waktu itu di Israel ini ya, orang-orang Israel mengira bahwa Mesias ini menjadi pembebas, menjadi pahlawan. Kalau zamannya penjajahan di Indonesia ini akan jadi salah satu seorang pahlawan gitu loh, saudara, memerangi penjajah Romawi gitu. Nah, tetapi sebetulnya kan tidak seperti itu. Kenyataannya kan bukan secara harafiah, secara literal, secara fisik membebaskan itu, tetapi maksudnya membebaskan dari dosa, dari hukuman maut, dari hukuman kekal, itulah.
Nah, bukti bahwa mereka atau orang-orang Israel dan bahkan Yohanes Pembaptis ini berpikir seperti itu adalah karena dia nanyain lagi gitu. Karena Yohanes Pembaptis di dalam penjara nih. Dia pikir Mesias akan membebaskan dia karena nubuatan seorang Mesias. Salah satunya membebaskan yang tertawan, saudara. Nah, kita lihat dulu ayatnya nih ya. Di dalam Lukas 24 ayat 19 sampai yang ke-21. Lukas 24 ayat 19 sampai 21. Ini bukti bahwa orang-orang Israel waktu itu masih berpikir secara literal. Dan dia berkata kepada mereka, apa itu? Dia ini Yesua maksudnya ya. Dan ini dalam perjalanan ke Emmaus, saudara. Dan mereka berkata kepadanya, peristiwa mengenai Yesua orang Nazaret itu yang telah menjadi seorang nabi yang penuh kuasa dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Elohim dan seluruh bangsa ini. Dan bagaimana para imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Perhatikan kalimat ini. Dan dahulu kami berharap bahwa dia adalah orang yang akan segera menebus Israel. Menebus Israel. Kalau kita lihat baca kan seperti menebus Israel ya dari dosa gitu maksudnya. Tapi mereka berpikir menebus Israel. Tetapi kenyataannya selanjut dengan semua hari ini memasuki hari ketiga sejak apa yang telah terjadi itu. Mereka pikir mereka akan dibebaskan. Wah, Israel akan merdeka dari penjajahan gitu. Pikir mereka seperti itu, saudara. Tetapi ternyata bukan. Maka pada waktu itu Yesua menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis dengan perkataan ini. Kita lihat ya, Matius 11 ayat 4 sampai 6. Kita lihat Matius 11 ayat 4 sampai 6. Tadi kan Yohanes Pembaptis bertanya di ayat yang ketiga ya. Lalu ayat 4, dan sambil menanggapi Yesua berkata kepada mereka, seraya kembali beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Yang buta melihat dan yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan dan yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan dan yang miskin diinjili. Dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak tersandung olehku. Nah, ini saudara, bahwa Yesua memberitahu kepada Yohanes Pembaptis. Ini loh bukti-buktinya. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak bilang, ya akulah orang itu gitu. Akulah yang akan datang itu gitu. Kok tidak langsung to the point? Kenapa kok Yesus langsung ngomongin saja apa yang kamu lihat dan dengar. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, yang miskin diinjili. Ini merupakan nubuatan-nubuatan tentang Mesias, tentang Hamasiah itu, saudara. Yesus ngomong bahwa ini akan tetapi Yesus tidak memberitahu bahwa yang tertawan akan dibebaskan. Nanti salah tangkap Yohanes Pembaptis. Oh, berarti nanti aku akan dibebaskan ini, kan begitu. Maka Yesus tidak ngomong sampai situ. Hanya Yesus ngomong bahwa yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan seterusnya itu, saudara. Paham sampai situ, saudara? Ya. Jadi Yesus memberitahu jangan ragu. Di sini katakan, dan berbahagialah dia yang sekiranya tidak tersandung olehku. Di dalam LAI katakan tidak kecewa dan menolak aku. Maksudnya Yesus ngomong, hei Yohanes Pembaptis, jangan ragu lagi, jangan menolak aku, gitu loh. Akulah yang akan datang itu, gitu loh maksudnya, saudara. Ya, sampai sini paham, saudara? Yohanes Pembaptis sempat ragu akan tentang Yesua. Nah, ini namanya juga manusia, saudara, wajar ya ada keraguan. Dan kita juga perlu belajar dari hal ini, saudara. Ketika kita mengalami keraguan ini, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan sampai sana. Lalu yang kedua, kelemahan yang Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu Yohanes Pembaptis ini tidak mengenal Yesua. Hah? Kok bisa? Saya juga bingung juga. Kok bisa ya Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesua? Padahal dia bilang, inilah anak domba Elohim.
kok nggak kenal? Aneh, betul enggak? Apakah dia pura-pura? Enggak, saudara. Kita lihat di dalam Yohanan 1 ayat 31 dan 33. Kita baca saja ayatnya. Yohanan pasal 1 ayat berapa tadi? 31 dan 33. Aku juga tidak pernah mengenal dia, namun supaya dia dapat dinyatakan kepada Israel, maka karena itu aku telah datang untuk membaptis dalam air. Nah, kita lompat ayat yang ketiga. Dikatakan diulang lagi, aku juga tidak pernah mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air, dialah yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun dan hinggap di atasnya, dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus. Ini satu hal yang aneh, saudara. Gitu? Karena Yohanan Pembaptis ini kok nggak kenal, sudah memperkenalkan inilah anak domba Elohim. Kok dia ngomongnya nggak kenal, nggak pernah kenal katanya. Ini satu tanda tanya buat saya. Ya, Yohanan Pembaptis ini sudah memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Elohim di dalam Yohanan 1 ayat 29 dan ayat 34. Kita lihat ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanan melihat Yesus yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Ayat 34, aku juga telah melihat dan telah bersaksi bahwa dia inilah putra Elohim. Saudara, ini satu hal yang aneh. Dan yang kedua juga, padahal ibu Yohanan Pembaptis yaitu Elisabeth dan ibunya Yesua yaitu Miriam itu sepupuan, saudara. Masih saudara gitu. Yohanan Pembaptis dan Yesua itu masih saudara sebetulnya. Lah kok Yohanan Pembaptis tidak mengenal Yesua? Nanti kalau orang luar sana mungkin dengar khotbah ini, yang ini sebagai senjata untuk menanyai orang-orang Kristen yang tidak dengar khotbah ini gitu kan. Bisa saja. Nah kan berarti Alkitabmu aneh, Alkitabmu salah, dipalsukan, whatever lah itu ngomongnya, gitu kan? Banyak kontradiksi. Nah, ini saya kasih tahu jawabannya, saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 36 bukti bahwa mereka ini sepupuan ya. Dan lihatlah Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Yohanan tidak mengenal Yesua. Kok bisa? Padahal sepupuan, gitu kan. Nah, kita lihat ternyata dia ini besar di padang gurun, saudara. Dilihat dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Dan anak itu bertambah besar dan dikuatkan terus dalam roh. Dan dia berada, perhatikan, dan dia berada di padang gurun sampai pada hari penampakan dirinya kepada Israel. Jadi Yohanan Pembaptis itu sobone, orang Jawa bilang sobone, itu bahasa Indonesianya tinggal di padang gurun gitu. Jadi nggak kumpul sama keluarganya gitu. Ya jelas saja nggak kenal gitu kan. Tidak mengenal secara pribadi. Mungkin kenal nama saja gitu kan. Loh, bagaimana dia tahu bahwa ini yang namanya Yesua, anak domba Elohim? Itu karena juga ada pewahyuan dari Tuhan gitu. Ya. Itu, nah maksudnya dia tidak mengenal secara pribadi, nggak ngerti sifatnya, nggak ngerti ininya, bagaimana Yesua itu seperti apa, kepribadian itu Yohanan tidak mengenal gitu lah. Paham, saudara? Jadi apakah kontradiksi? Tidak, gitu ya. So tetap Alkitab ini konsisten, saudara. Kalau ada yang dibilang kayak kontradiksi, berarti ada yang salah dalam pemahaman kita. Kalau kontradiksi itu, saudara, ya. Nah, jadi ini, saudara, ada dua kelemahan Yohanan Pembaptis, bahwa dia sempat meragukan Yesua, dan yang kedua dia tidak mengenal Yesua secara pribadi karena dia tidak bergaul dengan Yesua. Nah, oleh karena itu kita masuk dalam tahap yang poin yang terakhir. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, dari ayat ini? Besar tapi kecil, kecil tapi besar, saudara. Dan dari kisah Yohanan Pembaptis ini, yang pertama, manusia, saudara ya, manusia sebesar apapun reputasinya,
Sebesar apapun, sebaik apapun manusia, sehebat apapun manusia, tetap yang namanya manusia ada kelemahan. Maka dari itu jangan mengkultus individukan seseorang, saudara. Ya, jangan mengkultus individukan seseorang manusia, tetapi kita harus mengkultus individukan Yesua kalau mau mengkultuskan. Kalau kita mau meninggi-ninggikan, kalau kita mau membangga-banggakan, kalau kita mau mengacu, menjadikan seseorang sebagai contoh, yaitu contohlah Yesua. Amin, saudara. Karena dialah pribadi yang sempurna. Itu pattern kita, saudara. Pola kita untuk kita bisa menjadi seperti apa? Itu patronnya tuh Yesua. Gitu, saudara ya. Maka kalau saya pernah melihat ada orang yang dikultus individukan, ada seorang pendeta besar dikultus individukan sampai bahkan ketika beliau meninggal pun kayaknya jemaat nggak rela dan ada yang berdoa, oh ini harus dibangkitkan, dan ditunggu-tunggu sekian jam tidak bangkit, kan malah mempermalukan nama Tuhan, saudara, iya kan? Gitu loh. Nah kalau memang sudah waktunya ya sudah, gitu loh. Dan juga kalau yang diperhatikan ya, kalau dikultus individukan itu cepat mati, saudara. Maka dari itu jangan mengkultus individukan ya, saudara, supaya Bapak Gembala tetap panjang umur. Amin. Supaya tetap terus berkarya, tetap bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Gitu. Dan kita fokus kepada Yesus. Kenapa? Kalau tidak nanti berfokus pada manusia, nanti kecewa, saudara. Ya, maka dari itu sekali lagi saya bilang kalau ke gereja jangan karena Pak Yakub, jangan karena Simeon, atau jangan karena siapa? Karena Bapak Yahweh. Amin. Karena Yesua, Bapak Yahweh, kebenaran itu diajarkan di sini, gitu loh, saudara. Kalau lihat kami kecewa wis talah, suatu saat hati-hati, saudara, jangan. Karena apa? Kita lu manusia. Kami manusia biasa, masih banyak kelemahan dan kekurangan, saudara, ya kan? Gitu loh. So kita fokus saja kepada Tuhan Yesua. Lalu yang kedua, kalau mau menjadi besar dalam kerajaan surga, bisa enggak? Bisa. Tadi dikatakan di dalam Matius 5 ayat 19, Matius 5 ayatnya yang ke-19 dikatakan, oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Nah, itu loh, saudara. Kita harus melakukan dan mengajarkannya, melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya. Mengajar kepada siapa? Kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak cuma ngajarin tok, tapi kita melakukannya. Itu sudah. Kalau mau besar, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan jarkoni, iso jar, ora iso ngelakoni. Orang bilang gajah dibelangkoni, iso apa? Ujah, ora iso ngelakoni. Nah ini pepatah bahasa Jawa, saudara. Oke, pepatah atau apa namanya? Parian atau whatever lah itu namanya. Betul ya? Hah? Larian, parian bener ya? Ya. Oke, nomor 2. Bagaimana supaya bisa menjadi besar dalam kerajaan sorga? Di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-4. Matius 18 ayat 4. Oleh karena itu siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga. Maka dari itu kita perlu merendahkan dirinya seperti anak kecil di hadapan Tuhan, tentu saja, saudara ya. Kita perlu jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Selalu tergantung pada orang tuanya, saudara. Betul enggak? Saya ingat Ethan itu kalau mau keluar dari playgroundnya itu ada tutupnya. Dia bisa buka sendiri sebetulnya kadang-kala. Minta bukain gitu, minta dibukain. Tergantung sekali gitu. Mau minum aja mimi, dia bisa ambil sendiri seharusnya, gitu kan? Tergantung sekali sama orang tua. Kita jadi seperti anak kecil yang tergantung pada bapaknya.
Kita yang selalu bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau anak-anak secara manusia ya, anak-anak selalu mengandalkan orang tua terus itu manja. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan ini, kalau kita terus mengandalkan Bapa Yahweh terus, itu bukan manja, itu justru Tuhan yang senang. Itu saudara ya. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan dari Bapa Yahweh. Itu loh saudara. Itu yang Tuhan senangi saudara. Oke, lalu yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Jika mengalami keraguan, Yohanes Pembaptis mengalami keraguan, sempat mengalami keraguan, ya. Nah, kalau mengalami keraguan, kita harus melakukan apa yang Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu apa? Tanyakan langsung kepada Yesua, langsung tanya sumbernya, saudara. Nah, ini juga kalau iman kita ragu, kita mulai meragukan keimanan kita mulai meragukan firman Tuhan, langsung tanyakan kepada Tuhan Yesua. Oke saudara, tapi caranya jalin hubungan dengan Tuhan, saudara. Amin. Atau bisa juga tanyakan kepada wakil-wakilnya Tuhan di muka bumi, yaitu kepada Bapak Gembala atau wakil gembala atau ketua-ketua MK, saudara. Kalau ada suatu pertanyaan yang kok bingungi ya, kok rasanya kok kayaknya aneh, meragukan, tanyakan kepada kami sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita. Nah, kalau ada nggak yang pernah saya bikin bingung? Ya ada. Salah satunya ayat ini tadi yang kita bahas, ayat pertama ini, Matius 11 ayat 11. Bingung juga saya mencari, bergumul begitu. Nah, maka kita harus menanyakan langsung kepada sumbernya. Demikian pula kalau kita dengar kabar-kabar miring tentang seseorang, tanyanya kepada siapa? Ya orang itu, bukan tanya kepada orang lain. Misalkan ada kabar, Simeon ini kok kemarin saya lihat berjudi ya, itu atau kayaknya ini. Oh iya terus jangan terus tanyanya kepada yang lain. Kamu dengar enggak kabarnya? Simeon itu begini, begitu, bener enggak sih? Ya malah bingung juga loh. Masa aku dengar gitu? Nah, bingung juga. Tanya sama orang yang enggak ngerti. Tanyalah langsung sama yang bersangkutan. Ya tuh saudara. Nanti kalau dengar kabar-kabar Bapak Gembala bilang, ada kabar mengatakan, Bapak Gembala itu kan begini, begitu. Bingung. Terus masa sih begini? Terus tanyanya sama yang lain. Langsung tanya ke pribadinya, langsung saudara, langsung tanya ke Bapak Gembala. Oke? Demikian juga sama orang-orang lain. Kalau saudara dengar gosip apa tentang orang lain, tentang saudara-saudara, langsung tanya kepada yang bersangkutan. Amin? Gitu loh. Nah, kalau tidak akan tambah bingung, tambah jadi bola liar, akan jadi fitnah, saudara. Iya toh? Sama seperti gereja kita dulu kan dikucilkan, disingkirkan dari komunitas, ya kan? Dan orang-orang bilang, gereja neng Selembu itu sesat. Orang yang dengar, oh iya sesat Enggak tanya ke kita, tapi tanyanya ke yang lain. Langsung bingung, karena PDW bingung, terus akhirnya membentuk opini publik bahwa gereja kita sesat. Makanya tidak ada yang berani ke sini. Nah, berarti saudara-saudara yang berani ke sini itu luar biasa. Ya. Saudara ada yang pernah mendengar bahwa ketika datang ke sini pertama kali awal-awal terus, kamu kenapa di sana? Itulah gereja sesat saya. Pernah? Ada yang begitu? Ada. Berarti kan ini bukan kabar burung, saudara. Memang beneran terjadi, betul ya? Maka harus kalau dengar sesat, tanyakan kepada kita, gitu loh. Nah ini yang kalau dengar di radio ya, mungkin mendengar khotbah ini, kalau dikatakan gereja kami sesat, tanyakan dulu kepada kami. Ya, bener sesatnya di mana? Gitu loh. Oh, mungkin orang bilang, loh ya orang mana ada maling bilang maling, aku maling katanya. Mana ada orang sesat bilang sesat? Ya tidak. Loh, gini loh maksudnya, datang ke sini, tanyain. Sesatnya di mana? Tanyai, pelajari ajaran kami ini bagaimana, gitu loh. Sesatnya itu di mana, gitu loh. Saudara bisa menilai sendiri, jangan terus katanya orang sesat. Jangan nilai sendiri.
ke sini, datang baik-baik enggak apa-apa, kita seneng malahan. Bilang, Pak, Bapak tuh ini loh ajarannya kok melenceng dari firman Tuhan, sesat loh nih. Sesatnya di sini. Di sini. Loh, gitu loh Saudara. Kan sebagai orang Kristen yang baik, kan kalau lihat saudaranya tersesat, kan harus diluruskan, jangan terus malah digosipin sesat. Kan begitu. Kita kan juga terbuka kalau ada yang mau membetulkan, meluruskan, boleh, senang sekali gitu kan, ajak dialog. Nggak usah dialog terbuka lah, dialog empat mata nggak apa-apa. Iya toh. Jadi kalau terbuka kan malu Saudara, kalau misalkan kalah diskusi kan malu. Atau bagaimana, salah kan ini ya diskusi saja, enak-enakan gitulah. Datang ke sini atau datang ke rumah kami, tanyakan baik-baik, oke? Dan oleh karena itu juga jemaat juga harus bisa menjelaskan apalagi tentang nama Bapa. Amin. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa harus bisa caranya menjelaskan. Nah, maka dari itulah Bapak Gembala hari Jumat kemarin share buku pertanyaan umum seputar nama Yahweh dan Allah. Itu jangan cuma dibuka tok atau di-download saja atau apa ini, enggak lah. Eman-eman kuotanya. Loh, Saudara, kalau eman-eman kuota sini datang ke gereja, download di gereja, Saudara. Atau sini tak kasih hotspotnya, tethering, Saudara, untuk download, enggak apa-apa. Saudara harus pelajari benar-benar tentang nama Bapa ini. Karena apa? Mosok GPS Kebenaran ini salah satu episentrumnya yang paling besar, yang menggaungkan nama Bapa di Indonesia sejak tahun 2001. Mosok jemaat ini ditanyain, nama Yahweh kan orang Israel tidak sebut, kamu kok sebut-sebut, berani-beraninya, bingung. Nama Yahweh kan nama Yahweh kan kudus, gak boleh disebut, terus kita bingung, gak bisa jelaskan. Waduh, repot Saudara. Masa jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa gak bisa menjelaskan? Saudara harus bisa menjelaskan. Saudara harus bisa, minta tolong, saudara harus bisa menjelaskan tentang nama Bapa Yahweh ini, Saudara. Ya, saudara harus bisa jelasin gitu loh. Karena apa? Pertanyaannya muter-muter itu aja, Saudara, sungguhan. Bapak Gembala sudah membuktikan. Saya sendiri juga membuktikan, Saudara. Wes tala, pertanyaannya muter itu aja. Dan ada jawabannya semua. Dan argumen-argumennya bisa dipatahkan semuanya. Dan dasar kita, jawaban kita adalah dari firman Tuhan semuanya. Tidak ada yang keluar dari firman Tuhan. Tenang saja, Saudara. Kita ada berada di dalam jalan yang benar. Amin. Maka dari itu harus pelajari. Saudara sudah ikut batalion infanteri, harus bisa, terutama nama Bapak ini harus bisa, harus wajib hukumnya, bukan sunnah, Saudara. Amin. Wajib bisa menjelaskan. Maka dari itu pelajari pertanyaan umum seputar nama Bapak Yahweh dan nama Allah. Oke? Di-share, nanti diingatkan lagi, boleh di-share lagi atau di ini ya, supaya Saudara ngerti mana sih, di grup mana sih gitu kan. Nah, di-share lagi nanti kita boleh, sehingga ngerti gitu loh. Malu-maluin nanti kalau jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa dia nanyain tentang nama Bapak Yahweh, bingung jawab gak iso. Jangan sampai, oke? Sedikit aja. Oke, Saudara? Amin. Tuh, Saudara. Ya. Oke, lalu yang keempat, yang terakhir yang bisa kita pelajari, bahwa kita perlu mengejar pengenalan pribadi akan Yeshua. Bukan hanya kenal nama saja, bukan hanya kenal namanya saja, tetapi kita bila mengenal pribadinya lebih lagi. Mengenal bagaimana pribadi Bapa Yahweh Yeshua Mashiach ini, pribadi yang maha kuasa dan penuh kasih dan hidup dan memang berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu kita terus kejar pengenalan kita akan Dia, Saudara. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan lebih lagi, terus menerus, Saudara, supaya kita kenal. Bagaimana bisa mengenal pribadinya? Bacalah firman Tuhan dan terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Berdoa, terus ajak komunikasi. Tuhan, jangan didiamkan saja, jangan dinggurke, jangan didiamin saja, Saudara.
Ajak bicara, komunikasi, selalu connect hati kita tuh, ingat Tuhan terus, ngomong, ngobrol, bayangkan Tuhan itu ada di sisi kita, bayangkan Tuhan itu ada di hati kita bisa ajak ngobrol, namanya Tuhan yang hidup, Tuhannya bisa diajak ngobrol, amin. Dan kita bersyukur, Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh, yang harus pakai ritual ini itulah, yang baru kita bisa ngomong, no, Bapa Yahweh sudah ada di dalam hati kita dalam bentuk Ruach Kodes, amin. Dan dia hidup, bisa diajak ngomonglah sama dia, saudara, amin. Bila firman ini boleh menjadi call HL di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap terus fokus kepada Yeshua dan kita berusaha melakukan firman-Nya, dan ketika mengalami keraguan kita langsung lari kepada Yeshua, ke sumber aslinya, dan kita terus kejar pengenalan kita akan pribadi Yeshua Mashiach. Amin. Buat firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Bapak Yahweh, kita telah mendengarkan firman. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah soal mengkultus individu. Saya sudah seringkali menekankan jangan mengkultus individukan saya, karena saya juga manusia biasa yang bisa jatuh di dalam dosa, ya. Saya mempelajari ada banyak pendeta-pendeta besar yang dikultus individu itu cepat mati, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengkultus individu saya, saudara ingin saya cepat mati. Loh, betul saudara-saudara. Dulu waktu saya masih remaja itu ada beberapa penyanyi rohani yang luar biasa sekali. Di kultus individu banyak yang meninggal. Kemudian pendeta-pendeta yang namanya besar, saya tidak perlu sebutkan namanya, banyak yang mati. Lalu apa yang harus dilakukan? Bukan juga berarti tidak menghormati. Yang saya butuhkan cuma beberapa hal saja. Yang pertama, menghormati dan menghargai. Itu saja sudah cukup. Jadi tidak usah mengkultus individu. Kemudian hal yang kedua tentang masalah gosip. Benar seperti apa yang firman Tuhan tadi sampaikan. Kalau saudara mendengar gosip, langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi jangan menambah, saya mendengar, tapi kamu jangan cerita-cerita orang ya. Nanti orangnya ngomong yang lain juga sama, jangan cerita-cerita sama orang ya. Akhirnya semua orang kena ceritanya. Bisa dipahami saudara. Karena kabar gosip itu seperti misalkan ada 20 orang saya suruh berjejer ke sana. Saya bisiki begini saudara, saya bisiki pelan-pelan begini. Gajah naik perahu. Kamu ngomong ke belakangnya, sampai sana gajah makan tahu. Bisa dipahami saudara. Itu kan seringkali dipakai untuk permainan anak-anak ya. Ini sederhana saja, hanya mendengar suara yang hampir sama. Gajah naik perahu. Sampai sana masih mending, masih berupa gajah. Bisa jadi singa makan tahu. Ini bahaya sekali ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga untuk nama Tuhan, saudara pelajari saja sanggahan-sanggahan saya. Itu hampir 40, kalau tidak salah 38 atau 39 sanggahan saya. Jadi jangan kalah sama Bu Riswarni. Bu Riswarni itu sudah tua ya, tapi kalau ditanya soal nama Yahweh dilawan, termasuk Pak Ari Saksono. Ya, itu tidak ada yang berani. Banyak kisahnya ketika orang sudah tanya, kamu kebaktian di mana? Di tempat Pak Yakub langsung mingkem. Mingkem itu bahasa Indonesianya apa ya? Tutup mulut, diem gitu. Kenapa? Karena takut kalau ditanya tidak bisa jawab. Banyak orang mengatakan itu gereja sesat, Pak Yakub sesat. Oke, kalau saya sesat, tolong saya diberitahu supaya tidak sesat. Kan yang benar begitu. Bukan mengatakan itu sesat. Saya itu di sekolah teologi tempat yang dulu pernah saya sekolah, itu dikatakan Yakub Sulistyo itu pendeta penyesat akhir zaman terbesar di Indonesia. Bayangkan saudara-saudara, ya.
Tapi tidak usah khawatir, kalau orang benar pasti akan tanya kepada saya, dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan ajaran saya. Yang saya ajarkan adalah firman, bukan yang lain. Ya, saya tidak akan khotbah yang kedua, tetapi biarlah saya menekankan supaya saudara semakin mantap. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dengan luar biasa menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh iman kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan membuka hikmat senantiasa kepada Bapak Wakil Gembala Sidang Simeon Sulistyo, supaya rahasia-rahasia firman-Mu selalu tersingkap untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati acara pengudusan pernikahan sore nanti untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengar pengumuman multimedia. Silakan. Memberkati ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara saudara-saudara kami ini yang kecewa terhadap Engkau. Karena itu kami menjamah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah Engkau yang akan memimpin, membimbing, mengarahkan langkah-langkah hidup mereka sampai kesudahannya. Oleh karena itulah kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilannya mereka kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana olecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olecha weyashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.